Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Pada minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-34 Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai 40. Pasal 2 ayat yang ke-37 sampai 40. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama di ayat 37 sampai 40 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebagai bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh dilayani oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Yesus berkata, "Berbahagialah setiap kita yang mendengar, terlebih melakukannya dalam hidupnya hari lepas." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah turunnya Roh Kudus. Puji Tuhan, di tahun 2020 ini kita kembali masuk di dalam memperingati turunnya Roh Kudus. Bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan berkuasa melalui kuasa Roh Kudus, boleh memberkati, boleh memenuhi setiap para rasul pada waktu itu. Sehingga ketika mereka berdoa, mereka tekun di dalam doa bersama-sama, maka Roh Kudus turun dalam hidup mereka dalam bentuk lidah-lidah api, menyelimuti mereka, sehingga mereka mampu berbahasa roh. Sekali lagi, bahasa roh yang mereka katakan bukan sikira berapa, bukan sandalawas-sandalawas, tetapi bahasa-bahasa lain yang pada waktu itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ada 16 bahasa yang dipakai orang-orang Israel yang tersebar di seluruh dunia, atau yang kita sebut dengan diaspora. Mereka datang untuk merayakan hari Pentakosta. Maka di situ Tuhan Allah, di dalam waktu yang tepat, seluruh umat Israel berkumpul. Dan para rasul itu berbahasa seperti bahasa mereka di kampung halaman mereka. Dan mereka itu mendengar, kemudian mereka mengerti. Begitu luar biasanya kuasa Tuhan berkuasa dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal yang kedua ini, kemudian ketiga, Petrus melihat bagaimana orang-orang Israel yang diaspora itu tercengang-cengang. Mereka melihat, mereka belum pernah ke daerah mereka, tetapi mereka bisa berbahasa bahasa mereka. Sehingga mereka menjadi kagum, dan mereka berkata bahwa orang ini mabuk. Tetapi Petrus langsung berdiri bersama teman-temannya para rasul itu. Dia berkhotbah, dia berkata bahwa mereka ini tidak mabuk anggur, tetapi inilah janji yang telah dinyatakan kepada mereka. Mereka harus tetap tinggal di kota Yerusalem sampai mereka menerima janji itu, yaitu janji Roh Kudus yang memenuhi hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu itu Petrus berkhotbah dan kurang lebih ada 3.000 jiwa yang boleh bertobat. Inilah mulai pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan para rasul.
Dan pada akhirnya terbentuklah suatu jemaat yang kita sebut dengan jemaat mula-mula. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui tema firman Tuhan hari ini, kita akan belajar beberapa bagian. Ada 3 bagian penting yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, di ayat 1-36. Ya, di ayat pertama sampai 36, di situ saya dapat simpulkan bahwa pelajaran yang pertama kita dapatkan adalah para murid berani memberitakan Injil karena kuasa Roh Kudus. Ya, sekali lagi, para murid berani memberitakan Injil di tengah-tengah umum oleh karena kuasa Roh Kudus. Ada perbedaan yang sangat menyolok ketika Tuhan Yesus waktu mulai dianiaya, mulai menjalani jalan Via Dolorosa. Dia dicambuk, dia dicaci maki. Dan kemudian orang melihat Petrus dan berkata bahwa engkau salah satu dari murid Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menjadi takut dan kemudian menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan ketika Tuhan Yesus disalib, dikuburkan, mereka sembunyi-sembunyi karena mereka takut kepada ahli-ahli Taurat, pada orang-orang Romawi pada waktu itu. Mereka takut dibunuh. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari, 40 malam, dia mengatakan bahwa jangan keluar dari kota Yerusalem, tinggallah sampai engkau menerima kuasa yang diberikan Tuhan kepadamu, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, ada suatu perbedaan yang sungguh sangat terbalik. Dari yang tadinya takut untuk memberitakan Injil, untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka berani menyatakan itu di depan umum. Mereka mengatakan bahwa Yesus yang engkau salibkan itu adalah Tuhan yang sanggup menebus dan mengampuni setiap dosa umat percaya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran pertama ini menunjukkan bagi setiap para rasul pada waktu itu, melalui kuasa Roh Kudus yang memenuhi seluruh hidup mereka, mereka berani untuk pergi memberitakan Injil. Mereka berani untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka berani bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak takut mati. Mereka percaya bahwa melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita. Saya dan saudara boleh mengenal Yesus, boleh percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak melihat. Itu semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati kita, sehingga kita boleh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan kenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti bahwa kita adalah manusia berdosa yang harusnya dibinasakan. Tetapi oleh karena kasih karunia daripada Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, saya dan saudara boleh mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saya dan saudara boleh percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan Roh Kudus, ketika saya dan saudara boleh percaya kepada Tuhan, pada saat itulah saudara dan saya dibaptis di dalam Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang kita pelajari daripada firman Tuhan ini, di ayat 37-38 yang tadi kita baca. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua yang kita pelajari daripada firman Tuhan ini, orang percaya pada Tuhan Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Ketika para orang-orang Israel ini yang diaspora mendengar khotbah daripada Petrus bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Mengapa mereka merespon itu? Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Mereka mengerti bahwa kami adalah manusia berdosa yang harusnya dibinasakan. Maka mereka bertanya kepada Petrus. Mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat supaya kami tidak binasa? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan supaya kami diselamatkan?
Maka Petrus berkata kepada mereka, apa itu? Yaitu, berilah dirimu untuk dibaptis, bertobat dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya jika saya dan saudara mau diselamatkan, mau memperoleh hidup yang kekal ketika kita meninggalkan dunia ini, maka yang pertama-tama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau tunduk di bawah kaki salibnya, kita mengakui setiap dosa kita, karena kita manusia yang berdosa, yang tidak layak untuk masuk di dalam dosa. Sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, jabatan apapun kita, entah itu kita memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ketika kita tidak bertobat kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan kita yang lama, maka kita pasti binasa. Jalan satu-satunya adalah datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa kita, dan percaya kepada Dia. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita, menjadikan Dia sebagai senter dalam setiap hidup kita. Dia bertata di dalam hati kita. Kalau dulu kita belum percaya kepada Tuhan, mungkin yang bertata dalam hati kita adalah egois kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kebebalan kita, kedengkian kita. Tapi hari ini, Tuhan mau memberikan kita kesempatan. Kita mau tanggalkan itu semua. Dan kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Untuk menjadi Tuhan dan Raja di atas hidup kita. Memimpin hidup kita. Dan melalui kuasa Roh Kudus, kita senantiasa dipimpin untuk hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan dari hari ke hari, sampai Tuhan menjemput kita dan berkata, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan dimulai dari pertobatan kita, melalui pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, sehingga kita sadar akan dosa-dosa kita, bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia, menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, serta naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan keselamatan yang diberikan setiap orang percaya dimulai melalui pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa saya sebenarnya adalah manusia yang berdosa, manusia yang binasa. Tetapi ketika kita mau datang kepada Dia, Tuhan tidak akan memandang latar belakang kita. Entah itu kita ini manusia yang paling jahat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus, dia membunuh para jemaat, tetapi Tuhan menangkap dia, Tuhan memanggil dia menjadi alatnya untuk memberitakan Injil. Demikian juga saya dan saudara. Tuhan tidak memandang latar belakang Bapak Ibu, apapun kekurangan Bapak Ibu, seberapa jahat Bapak Ibu di masa lalu. Tetapi ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan pertobatan, memberi diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang terpaku di atas kayu salib itu terbuka untuk menerima saya dan saudara, menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dan ketika kita menjadi anaknya, ada jaminan kepastian keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 39 sampai 40. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah, Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Yang ketiga, apa yang kita pelajari? Melalui Roh Kudus kita sadar bahwa janji keselamatan dalam Yesus Kristus itu pasti. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang sungguh mengejutkan bagi kita ketika dilontarkan kepada setiap kita. Pertanyaannya begini,
jika saat ini saya dan saudara tiba-tiba mati, apakah saudara percaya dan pasti masuk surga? Nah Bapak Ibu, mari kita renungkan pertanyaan ini. Jika saat ini tiba-tiba kita meninggalkan dunia ini, jika saat ini tiba-tiba kita menghembuskan napas terakhir kita, dan kita menghadap Allah kita, apakah kita yakin pasti masuk surga? Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka keselamatan yang diberikan Tuhan melalui kematiannya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan darahnya tercurah untuk menebus setiap dosa kita yang percaya kepadanya, cukup untuk menebus dosa kita, dan keselamatan kita tidak akan pernah hilang. Lalu kita bertanya, kalau begitu enak saja saya berbuat dosa. Tidak Bapak Ibu. Ketika saya dan saudara betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka ada pengudusan hidup yang terus berjalan di dalam setiap hidup kita, menjadikan kita semakin mirip kepada Tuhan. Memang ada kalanya kita jatuh, tetapi perjalanan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, seperti anak tangga yang naik kemudian jatuh, turun, naik, pelan-pelan tapi pasti akan menuju kepada kesempurnaan ketika kita masuk di dalam kerajaan surga. Dan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita tidak akan pernah hilang, karena Yesus memegang tangan kita. Sebagai contoh begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes sungguh jelas. Ibarat tangan kanan saya ini adalah tangan Allah, dan tangan kiri ini adalah tangan kita sebagai manusia. Maka tangan Allah memegang tangan kita, kemudian kita memegang tangan Allah. Ini sebagai contoh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita percaya kepadanya, Allah tidak pernah melepaskan kita. 1 menit kita pegang tangan kanan Allah, mungkin kita tidak capek. 1 jam kita tidak capek. Tapi Bapak Ibu, satu hari pasti kita capek. Kadang-kadang kita lepas. Apalagi bertahun-tahun, ya, pasti kita lepas kadang-kadang. Kemudian kita balik lagi, kita pegang. Tetapi perhatikan tangan kanan saya ini tidak pernah melepaskan. Kita tetap dipegang oleh Tuhan. Maksudnya adalah, saya dan saudara ketika sudah dipegang oleh Allah, ada kemungkinan kita jatuh di dalam dosa. Ada kemungkinan. Karena kita adalah manusia yang masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia selalu memegang kita. Dan akhirnya ketika kita berdosa, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, yang menobatkan kita, dia membuat kita menyesal, dan kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita kembali erat dengan Tuhan. Dan suatu saat nanti kita jatuh lagi, kita kembali lagi kepada Tuhan. Inilah pengudusan. Semakin hari kita semakin mirip dengan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan selalu menjaga kita dan melindungi kita. Karena keselamatan yang diberikan kepada Tuhan, kepada setiap kita, adalah keselamatan yang pasti. Bukan moga-moga, bukan kira-kira, tetapi keselamatan yang pasti yang diberikan Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Roma katakan dalam tulisan-tulisan Paulus bahwa kita dibenarkan, kita adalah orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Dan ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan akan senang melihat kita, karena kehidupan kita sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita yang telah diselamatkan, kehidupan kita akan berdampak, memiliki buah-buah roh yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah 3 poin penting yang kita pelajari daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana dengan kita? Kita yang sudah percaya kepada Tuhan telah menerima Roh Kudus dalam hati kita. Kita telah dibaptis di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita berani untuk memberitakan Injil. Kita menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mulai dari rumah tangga kita, tetangga kita, di sekeliling kita, di pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, melalui kuasa Roh Kudus, mari kita senantiasa hidup untuk dipimpin di dalam Roh Kudus. Sehingga semakin hari kita sadar akan setiap kekurangan kita, dan senantiasa kita memperbaiki diri untuk hidup berkenan kepada
Dan yang ketiga, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, keselamatan kita akan hilang. Karena di dalam Yesus Kristus, keselamatan kita pasti dan tidak akan pernah hilang. Dan bersyukurlah karena kita boleh mengenal Dia. Bukan karena kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita. Dia memanggil kita sejak dari kekekalan sampai kepada kekekalan untuk menyelamatkan saya dan saudara menjadi umat pilihannya. Dan pada akhirnya Tuhan berkata kepada kita, hai anak-anakku yang kukasihi, mari dan hiduplah di dalam saya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kekudusan, senantiasa mengikuti pimpinan Roh Kudus dan hidup berkenan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk benaran firman Tuhan. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.